Kalau di sana itu kan tahanan banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Tahanan sampai ratusan. Iya. Petugas yang jaga itu nggak sampai ratusan kan? Tidak berimbang. Nah itu bagaimana? Boleh Bapak ceritakan sejarahnya sel-T atau sel isolasi itu seperti apa sih? Bahwa sel-T itu bagi orang-orang yang pertama ada penekanan khusus. Itu ada dari penyidik tersendiri. Ada yang bilang katanya ada kecoa, ada kalajengking, ada tikus. Iya, makanya banyak binatang itu. Kalau misalnya permintaan penyidik biasanya berapa lama? Pada saat menjabat selama 8 tahun. Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pada saat itu pas awal masuk dia langsung di sel-T atau di kamar dulu? Dia di sel-T dan dijaga khusus oleh Polwan. Permintaan penyidik? Iya, karena kasus ini besar. Oke. Bapak pernah ngobrol gitu dengan Pernah. Jessica? Pernah ngobrol? Kalau orang lain menghadapi masalah seperti Jessica, mungkin untuk ngobrol, untuk etika atau apa itu pasti tidak ada. Tapi dia stres ya Pak? Iya, kalau dia enggak, percaya dirinya kuat. Jangan sampai orang ini yang tadi saya bilang bunuh diri. Sakit di dalam. Iya, ada. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare, Dia dan Ray. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Seneng banget di Diare kali ini aku kedatangan Bapak Benny Leo Betty. Apa kabar Bapak Benny Leo Betty? Baik. Pak Benny aja ya, Iya. yang paling akrab disapa Pak Benny. Nah, Hani Bani, Pak Benny ini adalah mantan Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya. Tahun berapa Pak? Periodenya Pak, dari tahun berapa tuh Bapak menjabat? Di Tati itu 8 tahun, tapi menjabat 1 tahun Kasubdit Pamtah. Oke, berarti sebelum Kasubdit jadi apa dulu? Di Barbuk, Oh, di di Harwat. Barbuk. Berarti total kalau 8 tahun tuh dari tahun berapa sampai berapa tuh? Kemarin itu 2019, berarti 2011 lah, 2011. 2011 sampai 2019. Iya. Luar biasa, jarang sekali yang bertahan lama gitu ya Pak ya. Iya, Maksudnya kan biasa kan orang pindah-pindah 3 bulan pindah seperti itu. Dan Pak Benny ini aku menyaksikan sendiri ya, karena kita pernah kenal di dalam gitu. Beliau ini orang yang sangat baik, jujur, amanah. Pokoknya jiwa-jiwa kepemimpinan itu ada di Pak Benny. Sportif dan sporty, ya kan? Gayanya sportif sekali. Dan boleh sedikit jelaskan tentang Kasubdit Pamtah itu apa sih? Kan Hani Bani yang awam nih nggak tahu nih, Kasubdit Pamtah itu apa sih Pak? Iya, Kasubdit Pamtah itu Kepala Sub Pengamanan Tahanan. Pengamanan tahanan. Iya. Dalam arti menjaga tahanan. Artinya menjaga tahanan agar pertama jiwanya, keselamatannya selama di tahanan. Kemudian hak dan kewajibannya juga harus diperhatikan, sehingga selama mereka di dalam tahanan itu terdapat perlindungan, artinya suasana kondusif begitu, tidak ada terjadi intimidasi satu sama lainnya, karena seseorang yang ditahan itu kan masih ajas praduga tak bersalah. Jadi Kasubdit Pamtah itu yang bertanggung jawab terhadap tahanan-tahanan itu. Tidak boleh terjadi yang tadi saya katakan intimidasi, apalagi terjadi kekerasan lainnya sampai psikis dan menjadi fisik dan psikis gitu ya. Jangan sampai jadi korban, orang jadi gantung diri karena kejadian di dalam. Wah, parah sekali kalau misalnya di dalam sampai ada yang gantung diri, berarti gagal ya. Iya. Itu yang tidak boleh terjadi, berkelahi dan bunuh diri. Atau melarikan diri begitu. Hani Bani pasti gak tahu kalau di sana itu kan tahanan banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Tahanan sampai ratusan. Iya. Kemudian yang petugas yang jaga itu nggak sampai ratusan kan. Tidak berimbang. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi, sedangkan yang dijaga banyak banget, petugasnya sedikit banget. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Caranya kita tentunya yang bicara hak dan kewajiban tadi kita sampaikan, sosialisasikan kepada mereka bahwa
hak Anda itu kan bisa beribadah, bisa berolahraga, bisa Agama apapun itu bisa apapun ya. itu. Dikunjungi oleh keluarga. Itu dulu kita bicara hak-hak itu. Kemudian kewajibannya di sana dia harus mentaati aturannya tuh seperti ini. Yang harus dipatuhi dan ditaati. Kewajibannya mentaati aturan. Iya. Aku kenal banget Pak Beni ini Iya. orang yang sangat strict terhadap aturan ya. Iya. Tegak lurus gitu ya Pak ya. Mau siapapun itu, mau selebritis. Iya. Aku tahu tuh ada selebritis yang nakal, ditindak. Mau pejabat, mau tahanan manapun tidak pandang bulu. Iya. Apa yang bikin Pak Beni itu menjadi sosok yang pemimpin yang pemberani? Padahal kan tahu sendiri, kadang-kadang beliau-beliau yang masuk ini kalau di luar itu dihormati orang banyak dan ditakuti. Pada saat dia masuk, Pak Beni menjadi pemimpin di situ yang mana pukul rata sama statusnya dengan tahanan lain. Ya, kita tentunya memberikan pengertian sama mereka bahwa kalau mereka di luar menjadi pejabat, ya silakan mereka memimpin anak buahnya seperti apa. Namun sekarang ini kan mereka-mereka itu bermasalah begitu, masih ajas praduga tak bersalah dan dititipkan di rumah tahanan Polda Metro. Maka dari itu supaya tidak ada perbedaan satu dengan lainnya dan suasana di dalam itu harus kondusif, ya harus dipukul rata. Seperti itu, dipukul rata artinya kalau kita sudah tidak punya prinsip di dalam memimpin, apalagi kita melacurkan diri bisa dibeli. Nah, ini berbahaya buat petugas. Bumerang jadi, ya. Iya, jadi kita meneladani. Kita tidak soan gua nggak butuh, bukan, tapi untuk pengamanan. Gitu. Pengamanan artinya pimpinan percaya sama kita dan amanah itulah kita bawa dan caranya ya seperti tadi, hak kewajibannya diberikan, kemudian sering-sering sosialisasi dan sering-sering juga dikontrol, dilakukan pengawasan melekat begitu. Apabila ada tahanan yang di luar ekspektasi, dia melakukan hal-hal yang di luar peraturan. Nah, biasanya Pak Beni dan anak buah melakukan apa? Ya ada tahapan-tahapan, paling tidak didatangi, diperingati. Kalau sudah anak buah nggak sanggup, ya tingkat atas dia lapor ke saya. Sehingga kita panggil, kita kasih pengertian. Terparahnya? Terparahnya ya kalau dia sudah berulang-ulang dan bisa mempengaruhi yang lainnya, ya kita kasih ruangan khusus. Oh, ruangan khusus. Iya, supaya tidak pengaruhi. Yang disebut selti itu? Iya. Oh, oke. Nah, sejarah selti, ramai kan di sini selti. Kita langsung tanya sama yang pernah bertugas. Sejarah selti itu gimana sih, Pak? Dan aku juga lihat ya di drakor-drakor, di film-film Amerika, di seluruh negara itu memang ada yang namanya sel isolasi. Dilakukan untuk tahanan-tahanan yang melakukan pelanggaran. Nah, boleh Bapak ceritakan sejarahnya selti atau sel isolasi itu seperti apa sih? Iya, selti itu memang pada saat saya di Tahti itu memang sudah ada, begitu. Namun dalam perjalanannya akhirnya kita mengerti bahwa selti itu bagi orang-orang yang pertama ada penekanan khusus, itu ada dari penyidik juga mengatakan coba disendirikan dulu, sehingga dia kan masih dalam proses pemeriksaan yang masih belum ada titik temu supaya jangan terpengaruh begitu. Oh gitu, jadi itu juga datang dari dari tim penyidik ya, ada disampaikan juga. Oh jadi misalnya khusus juga untuk tahanan ini tolong disendirikan dulu gitu. Itu biasanya sampai berapa lama, Pak? Tergantung sampai dia ada perubahan atau apa, itu pertama. Itu kedua, ini saat saya menjabat ya seperti itu. Pada saat itu ya, periode itu ya. Memang ada yang minta tolong seperti itu. Kedua, ada yang berulang-ulang melakukan pelanggaran begitu. Bisa mengakibatkan terjadi keributan besar di dalam tahanan, ya harus jadi sendirikan. Oke, jadi artinya tahanan-tahanan yang dimasukkan ke sel isolasi atau ke selti tersebut itu bukan semata-mata dimasukkan oleh pihak dari tahanan Polda sendiri, karena ada memang koordinasi dengan
penyidik juga ya? Ya, tidak. Ya, artinya kalau ada Bukan bantuan ya, penyidik minta untuk disendirikan, ya, ya disendirikan. disendirikan. Kecuali yang misalnya di dalam itu berulah gitu ya, baru Bapak tindak. Kita ambil keputusan diambil untuk keputusan. itu. Untuk disendirikan begitu. Kan banyak contoh-contoh yang seperti kasus-kasus besar. Iya. Misal nih Bapak, ada nggak selama Bapak menjabat sejarah, ada nggak tahanan yang minta, saya maunya di Selti aja deh, saya maunya sendiri gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Iya, karena Selti itu kalau sendiri kan, tahanan itu sendiri kan nggak nyaman. Di tiap ruangan itu kan ada yang katanya diganggu makhluk halus lah, apa begitu. Nggak ada teman juga untuk berbicara. Pastinya, kalau sendiri itu kan nggak enak. Jadi nggak ada. Tidak ada ya, Nggak dalam ada. Selama Bapak menjabat tidak ada tahanan satupun yang minta di Selti. Yang minta di Selti. Iya, karena ruangannya sempit. Kalau misalnya ada pada saat Bapak menjabat, Bapak lakukan, dikabulkan atau enggak? Tidak. Tidak. Karena nanti kalau terjadi apa-apa di situ kita yang disalahkan. Seperti itu. Iya, karena di Selti kan ada alasannya. Ya. Bentuk berarti bentuk Selti itu 2 kali 1 meter lah ya Pak ya? Kayaknya begitu. 2 panjang 1 ya. Ada kamar mandi di dalam? Ada di dalam. Di dalam. Tapi hanya pengap aja. Pada saat misalnya beribadah tetap dilakukan. Beribadah bisa di dalam situ atau dia keluar untuk bisa ibadah keluar, bisa. Dikasih ya, iya, beribadah. karena tidak boleh melarang orang yang beribadah. Makan juga sama, tetap dapat hak juga. Dapat. Tetap. Kadang-kadang istilahnya tuh unik ya kalau di Indonesia, seltikus gitu kan. Iya, Selti. Apakah di situ banyak tikus-tikus? Enggak ada tikusnya. Kenapa namanya Selti? Nah, itu dia. Ada yang bilang katanya ada kecoa, ada kalajengking, ada tikus. Iya. Kalau yang Bapak lihat sendiri pada saat menjabat selama 8 tahun? Enggak banyak, ada sih ada, karena kan selalu dibersihkan. 1-2 lah ya. Ya karena tidak terpakai, makanya banyak binatang itu. Tapi kalau terpakai pasti bersih dan dibersihkan. Dibersihkan. Iya, karena jangan sampai menimbulkan bahaya untuk tahanan tersebut, karena kita jamin keamanannya. Ya, kalau dari Tahti sendiri, ada nggak maksimal memasukkan orang ke dalam Selti itu? Ada maksimal harinya tidak? Misalnya jaraknya segini sampai segini, nah di luar itu kita harus segera keluarkan. Misalnya. Ya pasti ada. Pasti ada jaraknya. Dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Kalau memang dia bertobat atau apa kan, iya. pasti dikembalikan. Oh, jadi perubahan perilaku. Iya. Pertama itu, kedua kira-kira masih mempengaruhi yang lain nggak, akan timbul satu perkelahian atau apa gitu. Betul, mempengaruhi yang lain nggak gitu. Kalau misalnya permintaan penyidik biasanya berapa lama? Apa di-mention disendirikan dulu ya selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan? Ada mention durasi waktunya atau bagaimana? Tapi pengalaman nggak lama sih. Nggak lama? Nggak lama, 3-4 hari sudah. 3-4 hari sudah? Iya. Oh, pada gitu saat mau dipanggil lagi untuk diminta keterangan udah. Begitu. Gitu. Ada nggak pernah yang misalnya 3-4 hari udah, terus keluar, terus dia masuk lagi, kayak langganan Selti gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Jadi udah cukup membuat jerak dengan kayaknya sudah penindakan Selti tersebut. Oke. Dan yang Hani Bani perlu tahu nih, Pak Beni ini termasuk sosok yang benar-benar seperti selebritis. Karena di Polda Metro Jaya, di Tahti khususnya, itu anggota-anggota beliau itu apalagi yang polwan Pak Beni gitu kan, pada happy kalau ada Pak Beni gitu kan. Apa yang membuat Pak Beni itu bisa menyatu dengan anggota? Kemudian aku lihat beda dengan ada pimpinan-pimpinan yang mungkin gaya kepemimpinannya beda gitu, tapi Pak Beni ini seperti tidak ada jarak, bahkan anggota-anggota di sana itu siap gitu loh untuk untuk menganggap keluarga lah sama Pak Beni. Sampai aku bilang, ini Pak Beni apa yang berbeda gitu ya di antara semuanya? Apa karena beliau paling lama gitu kan, atau karena katanya Pak Beni itu sering bagi-bagi makanan di sana itu kayak gitu. Dan ini benar, aku melihat langsung beliau tuh benar sosok-sosok yang merangkul tapi tegas gitu ya. Di satu sisi dia merangkul, bercanda, humoris, tapi di satu sisi pada saat tegas sekali.
gitu loh, hebat gitu. Apa yang bisa membuat Pak Beni seperti itu? Ya kita memposisikan diri kapan sebagai teman gitu, kapan sebagai guru, kapan sebagai bapak, kapan sebagai komandan, itu aja. Ada nggak pernah nggak rasa takut? Pernah nggak Pak Beni selama menjabat itu takut? Pada saat apa Pak Beni merasa takut? Ya semua pasti kan takut, pasti ada rasa takut. Jangan sampai tahanan ada yang meninggal gantung diri, atau jangan sampai kita dikasih tanggung jawab lalu tahanan tuh melarikan diri. Jadi yang paling ditakutkan adalah melarikan diri, tahanan melarikan dan diri bunuh diri. Dan bunuh diri. Iya, atensi itu pimpinan fatal ya Pak ya? Atensi pimpinan harus kita. Berarti Betul, pengecekan benar. harus benar-benar Sering, ya, harus iya, benar-benar iya, sering ya, terjadwal seperti itu ya. benar, Berarti iya. Bapak sering juga berbicara ngobrol dengan tahanan-tahanan yang ada sering, di dalam. sering. Biasanya keluhan-keluhan mereka atau apa sih yang mereka ngobrolin gitu? Keluhan-keluhan kadang-kadang yang tidak boleh dia minta, Pak Gitu ya? bisa nelpon keluarga nggak, gitu kan, seperti itu. Bisa gitu. pegang HP gitu. Iya. Jadi akhirnya Bapak kasih pengertian. Iya, kita sih gimana ya, saklek-saklek tapi saat yang tepat lah gimana begitu. Jadi mereka bisa mengerti dan menjaga keamanan, kenyamanan bersama, Iya. itu aja. Oke, aku mau nanya balik lagi ke Selti. Pada saat menjabat selama 8 tahun, Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pernah. Pada saat itu pas awal masuk dia langsung di Selti atau di kamar dulu? Di ruang kamar biasa dulu? Seingat Bapak. Setahu saya sih dia di Selti. Langsung ya? Iya, lihat. Setahu saya dia di Selti dan dijaga khusus oleh Polwan. Oh, dijaga khusus. Iya. Di luar Seltinya itu berarti di depan Iya, pintunya ada Polwan yang penjaga. piket untuk menjaga. Oh, berarti Selti itu adalah permintaan penyidik. Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Kalau anggota Polri, Polki jaga kan kurang tepat. Iya, karena banyak sekali harus diawasi ya. Supaya berinteraksinya enak. Ya, Polwan, pimpinan. Sesama wanita ya. Pimpinan untuk memberikan tugas kepada Polwan untuk melakukan pendekatan sehingga dia tidak stres, ada keluh kesah, seperti itu. Berapa lama itu Pak di Jessica di Selti itu? Agak lama juga ya. Agak lama. Ya itu mungkin atensi khusus Ya. itu. Kisarannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Selama di sana? Kalau tidak salah itu saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit. Oh, jadi dia itu. tidak pernah keluar masuk ke ruangan tahanan biasa ya? Maksudnya Nah, dia selalu di Selti, dia kalau agak pengap dia bisa ngobrol di situ bisa. Berarti sampai dia dipindahkan dia di Selti? Kayaknya begitu. Okay. Kayaknya begitu. Oke. Bapak pernah ngobrol gitu dengan Jessica? Pernah ngobrol. Oke. Dan keadaannya sehat di sana? Sehat, baik. sehat. Aku juga waktu itu tahun 2017 yang aku pernah bilang pada saat podcastnya bersama Mas Reza itu aku pernah besuk Jessica tapi di Pondok Bambu. Ya, ya. Pada saat itu dengan almarhum Pak Anton Medan karena beliau kan memang tausiah ke rutan dan lapas. Saya diajak dengan suami Pak Pablo karena Pak Pablo itu seorang mu'alaf. Jadi Pak Anton menganggap anak angkat lah Tionghoa Islam gitu. Tionghoa Islam dan pengusaha yang dirangkul oleh Pak Anton Medan. Ayo katanya Pablo ikut, Ray ikut, tausiah kita berdakwah seperti itu. Nah pada saat itu aku masuk mengenal ada Jessica di situ gitu. Kalau aku sebagai orang awam ya pertama kali melihat ya dia sangat murah senyum, berpendidikan. Pada saat itu kan kita lesehan duduk karena tausiah kan, biasa kan pengajian duduk lesehan gitu, duduk di bawah dan dia ketika jalan membukukan badan dengan sopan ya, karena kesan pertama buat aku itu menurut aku itu sopan ya kalau misalnya kita lewat di depan orang terus dia begini sopan, terus dia senyum juga. Itu kesan pertama aku pada saat tahun 2017 aku membesuk dan ikut dakwah bersama almarhum Pak Anton Medan. Kalau Pak Beni sendiri pernah berbicara, menanyakan atau apa gitu, ngobrol? Pernah, kemudian dia memang orangnya tegar ya. Tegar ya? Tegar, dia kalau orang lain menghadapi masalah seperti Jessica, mungkin untuk ngobrol, untuk etika atau apa itu pasti tidak ada. Iya.
Tapi dia stres ya pasti. Iya, kalau dia enggak, percaya dirinya kuat dia. Luar Pada saat biasa. itu usianya 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah seperti itu. Masih muda seperti ya. itu, dan berinteraksi juga bagus. Bagus, itu yang saya Tidak pernah mengeluh. enggak pernah. Enggak Misalnya pernah. Pak, aduh saya bisa nggak misalnya ditempatkan di ruangan yang lain gitu. Enggak. Tidak pernah. Enggak, malah apa namanya? Kita yang kadang selalu intip, maksudnya poluannya Dicek gitu ya. selalu mengecek, intip dari itu. Kalau dia mau apa gitu dilayani. Misalkan dia pengap atau apa, keluar begitu diajak bicara supaya jangan timbul apa pikiran pendek dari dia, lalu berbuat sesuatu. Iya. Itu di dalam itu berarti kegiatannya ngapain itu Pak? Karena seorang diri kan. Ya seorang diri kalau mentalnya bagus ya berdoa. Berdoa ya, Iya. beribadah ya. Beribadah. Seperti itu. Pada satu waktu, aku juga waktu di dalam pasti down awal pertama. Nangis terus 3 minggu Pak Benny tahu sendiri. Sampai Pak Benny ngasih tisu, udah jangan nangis gitu kan. Semuanya ada hikmahnya, yang kuat, yang sabar. Seorang Jessica, pernah nggak Bapak ngelihat selama 6 bulan di dalam, apalagi dia di Selti, beda dengan tahanan yang lainnya, pernah nggak dia merasa down, merasa ingin bunuh diri, atau mungkin dia nangis, atau dia sakit, mungkin kondisi fisiknya lemah? Pernah Bapak ngelihat di tahap dia menjadi down selama 6 bulan itu? Nah itu nggak pernah saya lihat itu. Berarti struggle sekali ya? Iya, paling bekas nangis kan kelihatan ya. Oh, Hanya ya, itu berarti aja. dia manusia pada umumnya ya? Ya, yang lebih tahu tuh yang poluan yang mendampingi. Oh iya ya, untuk Iya. lebih jelas karena memang Iya. dia 24 jam selalu ada yang sama menjaga. poluan. Berarti 24 jam malam pun Iya, ada yang jaga. harus giliran. Oh, luar biasa ya. Takut terjadi karena kasusnya kan besar gitu. Kan Jessica itu di dalam Selti kan karena permintaan penyidik. Nah, kadang-kadang kan semua anggota jaga mungkin melihat dari waktu ke waktu gitu ya selama 6 bulan, oh masih di Selti, apa ada gitu maksudnya omongan dari anggota jaga, ini bagaimana ya maksudnya keadaan Jessica, apakah sebaiknya kita ya seperti istilahnya perasaan lah pada saat kita di situ. Aku aja ngelihat orang di situ ada sehari di Selti. Kita semua tahanan-tahanan yang ada di dalam kita khawatir. Kenapa dia di Selti? Betul tidak Pak? Iya, Ya kan? betul. Pasti itu rame lah istilahnya Iya. infonya. Kenapa itu di Selti? Oh dia misalnya melakukan pelanggaran ini. Aduh, kok belum keluar ya? Besoknya lagi masih di situ. Kita semua pasti badannya, Pak itu kok belum keluar? Sebagai tahanan kita semua pada care gitu loh sama tahanan yang lain. Pada saat dia masuk udah makan atau belum, kadang-kadang kita. Nah, anggota jaga sendiri ada gak pernah merasakan care lah istilahnya terhadap Jessica atau dari tahanan-tahanan yang lain? Pernah nggak care terhadap Jessica yang bener-bener long last gitu di Selti itu? Ya pastinya setiap petugas atau setiap tahanan pasti punya perasaan seperti itu. Karena kalau ada bahasa yang mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati manusia kan tidak bisa diukur. Pasti ada yang punya perasaan, aduh kasihan amat nih Jessica kok nggak keluar begitu kan. Tapi kalau melihat Jessica di Selti itu bukan berarti dia kan dikurung dan tidak bisa menghirup udara seperti yang lainnya gitu kan. Jadi perlakuannya sama. Iya, kalau dia mau beribadah ya bisa di luar, bisa pada saat jam 6 sore gitu. Kalau pada saat dia harus mau berolahraga juga bisa. Karena di Selti bukan berarti dia tidak mendapatkan haknya, tidak juga gitu. Karena kita kan menjaga jangan sampai orang ini terjadi yang tadi saya bilang bunuh diri. Nah, itu nggak boleh. Sakit di dalam. Ya, ada pri kemanusiaan itu tetap dan ada. sampai melarikan diri nggak? Iya, Apalagi ya. Itu dia. Jadi artinya sekalipun orang merasa kasihan, tapi dia kan tetap diperhatikan gitu. Makannya harus dites dulu. Jangan sampai ada yang ngeracunin atau begitu. Jadi untuk di dalam juga enggak artinya tersiksa banget, enggak sih.
Hanya di khusus karena ada pemeriksaan yang belum selesai. Betul. Begitu. Jadi benar-benar aku salut ya dari sisi ketegarannya Jessica ya. Ya. Karena kita 1 hari aja di situ mental kita langsung down dan orang semua khawatir gitu. Iya. Yang melihat itu pasti khawatir, ada apa, takut terjadi apa-apa. Iya. Dan pada saat waktu itu tahun 2017 aku besuk Jessica sekalian mengantarkan Pak almarhum dakwah di situ. Pak Anton Medan almarhum pernah menguatkan Jessica yang sabar, yang kuat. Karena pada saat beliau dakwah itu bilang bahwa semua yang ada di sini itu belum tentu semuanya bersalah, gitu ya. Belum tentu semuanya bersalah dan banyak faktor gitu, banyak faktor yang mungkin dia juga nggak ngerti hukum, kemudian juga ada juga yang dijebak temannya. Jadi di situ almarhum Anton Medan, ayah angkat kita, bilang ya kalian harus tetap semangat gitu, harus tetap kuat, sabar, bahwa ini tuh gak akan selamanya kalian di sini gitu kan. Pasti suatu saat kalian akan kembali ke masyarakat dan kalian akan berkarya. Jadi sama aja, jangan kira kalian di sini terkurung. Yang terkurung itu hanya badan, fisik. Tapi pikiran tidak ada bisa satu orang pun yang bisa mengurung pikiran kalian. Itu yang aku masih ingat sampai sekarang, kata-kata dari almarhum ayah angkatnya Bang Pablo, Pak Anton Medan. Semoga beliau mendapatkan tempat terindah di sisi Allah, gitu ya. Artinya, ya itu dia kata-kata yang menguatkan hanya sementara dan pikiran kita bisa tetap berkarya loh. Artinya dengan pikiran yang kita punya, pemikiran-pemikiran yang kita punya, kita bisa membuat sesuatu yang mungkin belum kita bisa eksekusi pada saat kita di dalam, tapi pada saat kita di luar kita bisa, oh nanti keluar saya mau bikin ini, dengan rencana hidup gitu kan. Kayak gitu. Dan aku penasaran juga, itu berarti Jessica itu terlama atau ada lagi tahanan-tahanan lainnya yang juga lama ditempatkan? Ada juga tuh, waktu kasus perwasitan itu. Oh, berapa lama itu? Bulanan juga. Bulanan juga? Iya. Beliau tahanan itu sendiri atau rame-rame? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, ada 3 orang. Ada 2 orang, 3 orang. Iya. Tapi selama Jessica atau lebih lama dari Jessica atau lebih sebentar? Jessica kan 6 bulan. Iya, lebih sebentar. Lebih sebentar. Iya, tapi bulanan juga. Tapi hitungan bulanan juga. Iya, artinya kalau peringkat nomor 1 Jessica lah ya yang ya, paling lama ya. Iya, karena kalau aku pada saat melihat Jessica, wah ngomongnya lancar, terus juga murah senyum. Ini kesan pertama yang aku bilang kan, sepertinya ini orang awam ya, aku sebagai orang awam bertanya-tanya dalam hati, bener nggak sih, masa sih dia pelakunya antara percaya dan tidak percaya. Itu kesan pertama karena aku tidak dekat, hanya sehari melihat itu. Nah, Pak Beni selama 6 bulan kan melihat gitu ya perilaku, dan menurut Pak Beni melihat kasusnya Jessica dengan perilakunya Jessica seperti apa sih? Ya tentunya kita selaku petugas mengetahui bahwa seseorang itu ditahan karena ada bukti permulaan yang cukup. 2 saja sudah bisa ditahan. Artinya ada barang bukti, ada korban, barang bukti, ya kan? Seperti dan saksi. Alat bukti dan saksi seperti itu. Berikutnya apa yang ayah angkat Pablo katakan, Anton Medan, siapapun yang ditahan itu masih ajas praduga tidak bersalah, karena kasusnya bisa lanjut ke pengadilan sampai ke tingkat kasasi. PK bahkan ya. Artinya bisa lanjut, bisa juga keluar di situ. Iya. Seperti itu. Iya. Kan ada pemberhentian penyidikan. Ya, ada SP3 juga ada. Ya. Banyak tidak yang banyak juga yang tidak lanjut dan yang keluar. Tidak lanjut. Banyak nah, itu jadi sehingga saya tidak terlalu mengikuti menduga-duga benar enggak atau tidak menjudge juga gitu atau ya. Enggak, yang penting kita melakukan pengamanan terhadap dia. Oke. Karena itu tugasnya penyidik gitu. Jadi dari sisi Tati sendiri hanya bertugas melakukan pengamanan dan hak dan kewajibannya diperhatikan, kesehatan dan lain-lainnya. Tupoksinya seperti itu ya dari Pak Beni sendiri. Kalau itu diserahkan ke penyidik lah ya. Dari seorang sebagai manusia gitu ya, seorang
yang punya hati nurani yang ada di situ. Kalau dari aku, bukan Jessica deh, satu orang temen aku di situ masuk Selti, kita bisa ikutan nangis Bapak. Iya, Bener, betul. aku terlepas pelanggarannya apa itu, Iya. kita nangis. Bahkan setiap yang apel kita tanya, kenapa dia masuk, terus udah makan belum nih? Kadang kita kirim makanan, dan sampai kapan? Besoknya kita tanya lagi. Itu 1 hari. Iya. Temen aku di situ ada lah gitu ya. Nah, sebagai istilahnya Bapak yang pernah jaga 6 bulan di situ, melihat berhari-hari perasaan sebagai manusia gitu ya, manusia hati nurani, seperti apa Bapak sendiri? Terlepas dari kasus hukumnya lah ya. Iya, pasti sedih ya. Pasti ya. kita sedih, punya rasa toleransi, ikut membantu supaya dia jadi kuat, percaya diri ya. Jadi hidup Iya, itu kan menguatkan, lebih menguatkan. iya, pastinya. Hidup itu kan tidak ada yang pernah tahu akan terjadi apa begitu. Nah, karena saya petugas di situ, ya wajib untuk membantu, menguatkan begitu. Aku tipikalnya kan, kita pada saat itu bisa kayak keluar ibadah gitu ya, Iya. kan kita keluar ibadah terus misalnya ada besukan. Aku tipikalnya kalau ada satu aja yang masuk, apalagi itu wanita, aku langsung pengen melihat gitu, maksudnya keadaan dia bagaimana. Iya. Kadang aku ikutan nangis. Iya, Seperti itu. Kita di sini aja down gitu ya, Iya. bukan di Selti aja kita down, apalagi dimasukkan ke dalam sel isolasi. Iya. Itu benar-benar apa ya? Ibaratnya, aduh lebih baik mati deh gitu kan. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang ada pikiran kita loh Pak, Iya. seperti itu loh Pak. Iya. Istilahnya sebagai apa ya, sesama tahanan di situ, pasti pikiran kayak gitu. Pokoknya bunuh diri itu adalah hal yang menurut kita itu pada saat itu ya, jangan dicontoh, jangan ditiru, ini nggak bagus. Lebih baik deh daripada gue diginiin gitu. Kadang-kadang ada pemikiran buruk seperti itu yang timbul di dalam diri kita itu pada saat kita down. Makanya salut sekali sih kalau memang 6 bulan dia ditempatkan di tempat seperti itu dengan tidak sakit, tidak down, hanya cuma nangis, itu wajar. Aku udah ibaratnya apa ya, ujiannya itu udah kayak tingkat tertinggi sih kalau menurut aku, udah Iya, mungkin khusus hebat gitu. Jessica itu pasti sakitnya pasti ada. Ya, Ya. pernah dia mengalami sakit. Pernah gitu, sakit, kalau kita tanya Dibawa polanya dibawa ke klinik. Gitu. Tapi sepengetahuan Bapak pernah sakit, ngelihat dia dibawa ke dokes? Kalau lihat pernah. Pernah, Iya. berarti beliau pernah Pasti sakit. down itu pasti. Masuk tahanan yang dibilang tadi, Iya, pasti shock semua. iya. Apalagi masuk ke Selti, yang sudah tidak ada teman. Iya, berarti dia sama sekali tidak punya teman ya, maksudnya Iya. tidak ada teman ngobrol gitu, tidak ada teman, maksudnya sesama tahanan gitu. Betul. Tidak ada ya, tidak Iya. tidak Berinteraksinya berinteraksi nggak ada, iya. dengan yang lain. Kan Iya. kalau kita masih ada temen si ini, Iya. makan sekamar bareng kayak Iya. gitu-gitu. Tapi ada petugas. Ya, jadi hanya Iya. polwan tersebut ya, Iya. temannya Iya. dia itu ya. Betul. Ya ampun. Ya, terlepas dari apapun ya, aku nggak kenal secara baik dan Iya. dekat dengan Jessica, tapi ya istilahnya aku cuma bisa bilang sabar, Iya. ikhlas, tawakal, yang seperti itu. Gitu. Dia tegar orangnya. Ya, tegar dan hebat. Dan Hani Bani, yang belum tahu nih Hani Bani, Pak Beni ini seorang pelatih sepak bola, Ya, pemain sepak bola juga, pemain, dan pelatih juga. Iya. Itu bagaimana bisa melatih? Apa Bapak kuliah sepak bola atau? Iya. Memang saya dari atlet ya. Oh, awalnya dari atlet. Ya, sepak bola. Pernah terpilih di sekolah, masuk di sekolah Ragunan. Sekolah SMP, SMA khusus olahragawan. Oh, Jadi seluruh atlet yang terbaik di cabangnya sekolah di sana. Seperti Ice Sugiarto bulu tangkis. Kemudian ada Nur Fitriana panahan. itu Bapak belajar semua olahraga atau sepak bola? Enggak, saya khususnya sepak bola, masuk di sana. Jadi campur semua 3 tahun. Setelah itu saya juga di Galatama, sempat nasional. Di klub-klub gitu ya? Ya, pernah bermain sampai tingkat nasional. Wow, luar biasa. Saya pernah juga di Persija. Kemudian Oh, pernah di Persija juga? pernah
Bapak ininya posisinya apa? Saya dulu waktu terpilih di Ragunan striker. Oh, striker. Tapi waktu mau berangkat ke Arab Saudi, strikernya banyak sekali tuh saingannya. Saya pindah posisi stopper. Seperti itu. Setelah itu? Jadi di Persija saya di gelandang. Terus di nasional saya pemain belakang stopper. Jadi sudah saya rasakan, artinya di Persija pernah, Galatama pernah, nasional juga pernah. Nah setelah itu saya ambil wasit nasional. Wasit ya? Ya sampai nasional. Itu wasit sekolah dulu Bang? Sekolah wasit ada ya? C3, C2 dari Pemcap, Asprop, baru nasional. Setelah itu baru saya ambil pelatih. Dari pemain, wasit, jadi lalu pelatih. Berarti passion Sekarang, Bapak di olahraga? Pelatih ya betul. Sekarang saya lisensinya A. Lisensinya A. A. Pelatih yang Yang apa bisa divisi? latih Liga 2. Divisi Liga 2? Iya, bisa jadi pelatih kepala Liga 2. Kalau di Liga 1 bisa asisten. Asisten Bayarannya saya pernah. berapa sih Pak jadi pelatih? Ya kalau kayak setingkat Rahmat ya tinggi ya. Tinggi. Kalau Rahmat Darmawan kan sudah hebat Ya. tuh Liga 1. Udah Itu bisa berapa itu? Ratusan juta ya Pak? Waduh lebih. Lebih? Oh, Bapak sendiri? Jadi pelatih itu top kalau sudah hebat. Bapak di Liga sendiri? 1. Belum, saya lagi ini. Ada 2 digit? Belum. Kalau di Persija, Bapak 5 bulanan ya berarti? kalau di Persija dulu pernah lah 12.500.000. 12.500.000 Tiap bulan. Tiap bulan. Iya. Oke. Itu asisten ya Liga Iya, 1. iya. Kalau kemarin di PON ya nggak sampai lah 5 juta sekian. Tapi Bapak berarti passionnya di olahraga ya Olahraga. sebenarnya ya? Iya. Tapi bisa ke Polri itu gimana Pak? Ke sepak bola. Dari prestasi ya? Iya. Dari jalur prestasi? Oh ke polisi, Iya, ke polisi. kebetulan ke Polri itu polisi memang cari atlet. Oh ya. Iya, jadi saya daftar, ya lulus sekolah polisi di Singaraja Bali. Saya daftar di Lombok karena orang tua di Lombok, pendidikan di Bali. Lalu karena saya atlet, dinasnya di Polda Metro. Oke. Kebetulan ada 3 Polda yang memperebutkan ingin ambil saya. Waduh. Pertama Polda, Bapak iya berebut 3 Polda. Iya karena pemain bola kali ya. Oh iya. Karena Jarang kan, ya Pak ya? Iya karena dulu itu ada pertandingan Kapolri Cup. Jadi setiap Polda menyiapkan pemain yang bagus-bagus. Polda Nusra mau ngambil, Polda Jatim mau ngambil. Nah ternyata Polda Metro yang dekat Mabes kan. Untuk bersuratnya gampang ke Mabes. Jadi saya langsung di Berarti Polda Metro. Termasuk orang yang beruntung ya, Iya. kalau dibilang ya kan Iya. untuk masuk Polda itu nggak Nggak gampang. gitu ya. Kalau nggak berprestasi di olahraga. Iya. Jadi berarti olahraga membawa kesuksesan Ya, bagi amin. Pak Beni secara Ya, tidak amin. langsung. Gitu Iya. ya. Dan Pak Beni ini jiwa seninya tinggi. Beliau nyanyi, suaranya serak-serak basah. Terus beliau menciptakan lagu. Iya, Bang Terus Pablo yang gitu. bisa main musik, juga gitar. Enggak, jadi dia nyanyi Iya. sama nyiptain Iya, lagu. yang ciptain Pablo sama si siapa? Dan Pak Beni ini kan di dalam sering menghibur tahanan-tahanan yang ada di dalam, sehingga tahanan sejenak lupa sama masalah mereka, Iya. sama stres yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi gitu ya Pak ya. Akhirnya karena dengar Pak Beni nyanyi, main bulu tangkis, tenis meja. Pokoknya kalau ada ya. Pak Beni semuanya sporty ya, semuanya jadi akhirnya semua berolahraga Iya. gitu kan. Semua keluar, semua main, ada yang main bulu tangkis dan itu rutin ya Pak ya. Iya. Rutin, dan aku lihat sih akhirnya mereka tuh untuk berkelahi tuh nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu, ya udah deh gue Iya, olahraganya udah cukup capek gitu ya. Iya. Gitu. Aku lihat seperti itu, orang yang sporty kan istilahnya, jangankan di kepolisian ya Pak ya, kita di kantor aja pasti ada politis-politis gitu ya Pak ya, untuk meraih jabatan gitu kan. Nah Pak Beni ini aku lihat orang yang sangat sportif. Pada saat dia kalah ya diakui kekalahan, pada saat dia menang ya dia akan menjadi yang terbaik. Nah ada orang-orang yang mungkin melihatnya kurang suka, ada yang dia punya strategi politik untuk mencapai suatu tertentu. Bagaimana Pak Beni kalau
dihantam dengan orang seperti itu di tempat kerja? Sudah biasa hal-hal yang begitu. Kan pernah dihantam, tapi Tuhan bilang jabatanmu kembali lagi. Kan tinggal kebenaran yang kita jadi buktikan. Santai ya Pak Beni? Santai aja. Kalau memang itu untuk kita, tidak ada yang bisa ambil. Kan 1 tahun berjalan kan ada hambatan. Sudah dihantam, tapi kembali lagi orang kan bingung. Kita bilang ya serahkan sama Tuhan aja. Jadi Pak Beni yakin bahwa Tuhan tuh nggak tidur. Gitu ya, Iyalah, kita kalau bilang kita baik nanti nggak enak juga. Biar orang saja yang menilai lah, gitu aja. Kalau saya seperti itu. Pernah nggak dendam sama orang yang menghantam? Enggak sih. Saya enggak pernah. Ya kesel biasa ya, manusia kesel. Tapi ya kita berdoa saja. Toh kalau memang harus balik ya balik. Gitu. Pernah Bapak di luar ketemu mantan tahanan yang di dalam, kemudian dia seperti kita ini ngajak ketemu Pak Beni, ada, gitu kan? Ada juga. Akhirnya jadi teman. Banyak ya seperti itu ya Pak? Banyak juga. Dan anggota-anggota lain juga yang udah pada pindah atau apa? Ya masih baik hubungannya? Ada juga, ada yang baik, ada yang enggak, itu biasa. Iya kan? Iya. Berarti... Ya, karena tidak semua orang yang tertawa di depan kita itu kan baik gitu. Oh iya. Gitu. Karena Pak Beni pasti orang ada yang sirik pasti. Karena Pak Beni itu termasuk lama kan. Di Polda Metro itu di Tahti itu 8 tahun. Itu benar-benar stay gitu, struggle, maksudnya kokoh gitu kan, tidak terkoyahkan gitu ya. Bahkan jadi kasubdit. Jadi kasubdit dan itu jarang dimiliki oleh anggota lain. Nah berarti Pak Beni ini apa sih rahasianya Pak? Kunci suksesnya bisa sampai bertahan lama di tempat yang memang istilahnya memberikan Pak Beni kehidupan yang bagus? Ya itu keyakinan ya. Saya selalu kalau bilang saya mau tempat itu. Kalau saya udah yakin pasti dapat. Seperti itu saya. Jadi udah yakin ya? Iya, yakin saya berdoa dan yakin akan dapat itu. Cepat atau lambat Tuhan kasih. Dan memang selalu begitu. Dapat aja orang bilang ngomong aja begini, biar aja. Kan yang tahu diri saya kan saya sendiri. Saya komunikasi sama Tuhan kan orang nggak tahu. Gitu. Saya menangnya di situ kuat. Paling saya curhat sama sama orang terdekat lah, istri tercinta ya Pak ya. Paling seperti itu. Itu kunci keberhasilan saya. Saya enggak mau tahu siapa, yang penting saya jadi diri saya. Terus Bapak suka traktir makanan, apa nggak sayang gajinya Pak? Oh, itu kan kalau ada rezeki kan harus, katanya kalau Muslim bilang habluminanas katanya. Oh iya betul. Terhadap Tuhan dan sesama kan gitu kan. Kalau di saya kan ada kasih begitu. Ya berbagi gitu. Begitu. Kita berbagi saja tetap aja orang bilang pelit kan. Iya, tidak ada yang sempurna gitu. Tapi Pak Beni sendiri termasuk orang yang sangat setia terhadap ibu. Ya, itu bagaimana penilaiannya. Karena ibu lagi ada di sini, beliau lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh sakitnya gitu kan. Dan apa namanya? Ya biasa kan suami ya, kalau misalnya pasangan kita sakit, aduh gitu kan. Batas sabarnya sampai mana kalau Pak Beni sendiri? Ya, itu sudah tanggung jawab ya. Jadi tetap mencintai sepenuh hati. Ya, seperti kan yang bisa menjawab. Jangan saya nanti salah lagi kan begitu ya kan. Maunya kalau saya jawab bagus-bagus terus nanti saya ngomong kan. Iya Pak Beni itu, iya aku bilang, aku pernah, Bapak saya titip pesan ini ya, akhirnya Bapak sampaikan dan amanah gitu loh, maksudnya sampai pesannya benar-benar nyampe gitu. Oh ya kemarin udah disampaikan sama pihak keluarga seperti itu. Oh ya, berarti nyampe dan maksudnya ya, sosok yang apa, jiwa kepemimpinan itu semua ada di Pak Beni gitu loh. Ada jujur, amanah, ya kan, ya berbuat ya benar sesuai dengan SOP yang ada. Ya ada kurangnya juga lah. Sampai aku tuh kaget waktu itu ada teman selebriti lah ya yang baru masuk situ gitu kan, nggak perlu disebut namanya. Itu baik melakukan sama pelanggaran langsung ditindak sama Pak Beni. Wow, hebat juga nih orang gitu kan. Apa namanya? Padahal kan itu kan selebriti gitu ya Pak ya, maksudnya. Bisa jadi nanti dia di luar berkoar-koar kalau misalnya dia nanti pas sudah keluar, tapi Pak Beni tidak mempedulikan itu karena dipandang salah, akhirnya Pak Beni tindak gitu kan.
Luar biasa, tapi waktu itu saya baik ya Pak ya? Oh, Tidak baik, melanggar ya? baik banget. Apalagi pangeran. Karena ya buat apa lah kita cuma bisa ngobrol sama Iya. teman-teman di dalam aja, saling apa ya, mencurhat apa itu udah Luar biasa. udah top, apa namanya ya. udah menghilangkan kesetresan gitu. Iya. Ternyata aku juga pada saat di dalam ya bahwa ada dunia baru di situ aku ini, bahwa di sana itu apa namanya nggak apa ya yang patut kita bantu lah gitu. Maksudnya kan biasa kita kalau misalnya bersedekah tuh ya ke panti asuhan bagus gitu ya, tapi ternyata teman-teman di dalam juga butuh bantuan gitu loh. Makanya pada saat aku ada rezeki pasti aku bantuannya ke teman-teman yang ada di rutan dan di lapas terlebih dahulu. Benar, karena kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak di dalam, mereka itu butuh bantuan yang sangat-sangat gitu di sana. Gitu. Jadi buat teman-teman ya boleh kalau mau untuk kayak bersedekah misalnya mau memberikan baju ataupun makanan itu kan boleh ya Pak ya? Boleh. Maksudnya kita kasih makanan untuk para tahanan yang ada di situ setiap Jumat. Alhamdulillah waktu itu aku lakukan setiap hari Jumat seperti itu. Jadi tidak banyak orang tahu kehidupan di sana. Ternyata di sana itu juga banyak yang perlu kita sayangi, kita bantu seperti itu. Oke, untuk para anggota yang masih menjabat, Pak Benny sebagai senior, sebagai pembina ya istilahnya, yang disegani lah pesan untuk anggota-anggota yang sedang masih menjabat, yang masih muda, seperti apa nih wejangan dari seorang Pak Benny? Ya kalau saya sih bisa katakan lakukan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian tegakkan perintah yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Jadi jangan aneh-aneh, takut nanti berbahaya terhadap pribadinya petugas itu. Kemudian untuk mengawasi tahanan, hak dan kewajibannya diperhatikan. Kemudian jangan menjadikan ada satu ketidakadilan atau perbedaan sehingga timbul perbedaan, timbullah permasalahan. Yang ini boleh, yang ini tidak. Ya benar, enggak. Tapi mungkin ada kebijakan lain yang bisa disampaikan ke pimpinan untuk membantu, memberikan solusi buat mereka. Jadi enggak usah mengada-ngada lah. Ikuti aja perintah pimpinan, aturan, hak dan kewajiban dijalankan. Mungkin aman untuk petugas itu. Jangan sampai berpikir bahwa semua hasil atau apa gitu. Rezeki kan sudah dibayar gitu. Sudah diatur. Ya, sudah dibayar pemerintah. Kemudian rezeki Tuhan udah atur. Biar depan kita banyak, kalau Tuhan bilang enggak, bukan rezekimu ya enggak. Jadi aturan aja dijalankan. Ya, jadi fokus jalankan aturan dan perintah pimpinan seperti itu ya. Iya, enggak boleh dilanggar perintah pimpinan. Setia seperti ya. Itu. Iya. Seperti itu. Jadi aman untuk anggota itu. Seperti itu. Kangen ini lagi ngantor lagi Bapak? Saya enggak ada. Udah cukup ya? Udah cukup. Ya saya menikmati istirahat aja. Bangun nggak dikejar-kejar waktu. Ya kan kalau kemarin kan harus bangun 4:30, mandi, Bapak bangun sarapan, 4:30? jalan. Iya. Oh jadi jalan pagi tuh Pak? Iya, saya kan di Cirenda. Oh sampai kantor jam berapa tuh Pak? 6:30 pastinya. 6:30? Iya, karena kita komandan kan harus jadi toladan. Nggak boleh. Oh iya, jangan kita marah lalu kita membuat masalah gitu. Kita marah tapi kita sendiri terlambat, nggak boleh. Berarti mencontohkan kepada anggota dan belajar dari disiplinnya, dan belajar dari sepak bola ya Pak ya? Diri sendiri. Dari diri sendiri ya? Iya, bukan karena di bola sih, memang kita maunya begitu. Harus begitu. Ya. Tapi Bapak memang pernah punya cita-cita menjadi anggota Polri atau memang nggak ada sebelumnya? Tadinya sebetulnya enggak. Nggak ada? Tadi saya mau kerja di bank. Oh kerja di bank? Iya, tadi swasta lah. Iya. Karena bapak saya polisi, kakak polisi, semua polisi gitu kan. Jadi saya pikir, udah saya sendiri aja lah. Cari yang lain begitu di luar polisi. Di luar polisi. Nah saya kan ke Galatama tuh. Galatama 2 tahun di Perkesa 78. Main di Sidoarjo, makanya ketemu pacaran sampai jadi kan gitu. Terus
Galatama tuh bubar gitu, UMS bubar, Tunas Inti bubar. Waduh, ini kalau bubar-bubar, mumpung kita dikenal orang gitu kan, dan polisi juga butuh, nah udah akhirnya beralih ke polisi juga, cari nggak jauh-jauh pekerjaan. ya. Iya, ya udah, telepon keluarga di Lombok, siapkan surat-surat, kan pelatihnya Iswadi Idris waktu itu. Udah siapkan surat-surat untuk saya daftar polisi. Begitu daftar, ya masuk dan tugas di Jakarta. Mulus Tadinya memang jalannya. tidak, ya mulus. Tadinya nggak usah ke polisi dulu deh, cari yang lain karena saudara semua polisi gitu. Susah, nggak susah ya berarti untuk Bapak ya masuk? Kan orang mau masuk tuh susah gitu jalurnya. Semua susah, tetap upaya. Sekalipun atlet harus sehat, harus Dites juga. dari pendidik itunya juga ya? Iya, Psikotes. mulai surat-surat administrasi, kemudian kesehatan, baru jasmani, baru psikotes, mental ideologi, semua dilalui. Bocoran-bocoran kalau mau masuk kepolisian kan dites ini olahraganya. Itu ditesnya apa aja tuh? Kalau olahraga itu lari. 12 menit. 12 menit. Lalu pull Nggak boleh up. berhenti. Ya, 12 menit mencapai jarak berapa? Lebih banyak lebih bagus. Lebih bagus. Berhenti berarti ya nggak lulus. Ya, Kalau dia hanya 5 kali, kecuali kalau dia 7 kali aman. aman. Kemudian pull up, Pull up. harus 17 kali nilai 100. 17 kali nilai Iya, 100. tapi kalau dia 7 aja nanti kan dijumlah. Oke. Terus push up. Push up berapa? Push up 38 tuh 100 nilainya. 38 tuh 100 nilainya Iya, nih. tapi Buat kalau orang dia- mau yang ikutan. Nggak, ada itu, Kepolisian. sudah itu. Terus squat jam itu 55. Squat jam 55. Kurang lebih Itu gitu. minimal ya? Maksimalnya. Maksimalnya. Iya. Jadi harus pakai maksimal biar Kalau mau cari 100 ya udah lebih pasti itu. lulus. Iya. Gitu. Kalau dia setengahnya nanti di jumlah dari pull up, sit up, squat jam, shuttle run itu larinya sendiri, yang ini digabung lalu dibagi 2, ada mencapai Rata-rata berapa. gitu Iya. ya? Seperti itu. Renang Renangnya baru-baru aja. baru-baru aja. Kalau saya kemarin nggak renang, gitu. Berarti itu yang wajib. Baru-baru aja nih sekarang tambah renang. Berarti sekarang ada renangnya. Iya, ada renangnya. Selain renang ada tambahan lagi? Nggak ada sih, nggak ada. Karena saya 11 tahun ngetes, 11 tahun di personil saya, Ya. di Binjas. Oke. Bapak sekarang kegiatannya apa selain melatih? Selain melatih ya ada pekerjaan baru di rumah aja, paling nyapu-nyapu, ya kan? So sweet, Iya, bantuin iya. istri, nemenin istri apa ya? Iya. Atau mau fitness sebentar lagi, mau bentuk badan. Oke. Jadi udah tinggal menikmati lah. Nikmati aja. Masa-masa hari-hari bahagia Iya. bersama istri. Iya. Seperti itu. Luar biasa Pak Beni. Iya. Top. Saya udah lama nggak ketemu dan ketemu lagi sehat Pak Beni. Amin, Ngajak amin. ibu, istri. Iya. Semoga sehat. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti. Iya. Kalau amin, kita yakin amin. ya Pak ya. Itu dia. Pasti. Kalau yakin Kejadian. pasti. Pasti kejadian. Iya. Jadi sehat panjang umur untuk Pak Amin, Beni. amin. Tetap silaturahmi kita. Iya, amin. Dan buat Hani Bani silakan di komen ya, di komen, di like, di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Nah, gimana pendapatnya Hani Bani? Tadi kita berdua sudah berpendapat nih tentang podcast kali ini. Diambil yang baiknya, yang buruknya jangan. Sampai ketemu lagi di diari selanjutnya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Diare dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye-bye.